Jadi keyakinan kelas itu adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas untuk dapat menentukan atau setidaknya sebuah lingkungan positif. Jadi bagaimana caranya kita menentukan aturan-aturan supaya Anda bisa nyaman belajar biologi bersama saya, ya, bisa nyaman, bisa kondusif. Nah, perilaku kalian di dalam kelas itu menjadi sebuah kebiasaan nantinya, ya, yang akhirnya membentuk satu budaya positif. Misalnya, nggak ada yang sekelas ngomong sembarangan pada saat saya menjelaskan. Misalnya, sumbang saran atau dikatakan sebagai satu apa namanya? Ayo, yang lain silakan, Nak. Ayo, siapa lagi? Itu dia makan di kelas. Iya. Bikin aja, siapa yang bikin itu? Belum ada tuh, paling gimana nih? Jangan deh. Orang bikin bola. Baik, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakor, melesat, penuh keberkahan. Oke, hari ini telah hadir bersama-sama dengan kita, teman kita, saudara kita, sahabat kita, Ibu Evi Sukianti MPD, yang ingin berbagi cerita dengan kita sebagai calon guru penggerak Angkatan 4.
tahun 2021 kemarin. Nah, ini masih berlanjut sampai 2022. Nah, tadi perjalanannya 9 bulan akan dilalui oleh Bu Epi, ya, kemudian menyelesaikan kegiatan tersebut. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bu Christine selaku Waka Humas SMA Negeri 4 Cibinong. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai teman-teman semuanya, satu perjuangan, Bapak Ibu guru SMA Negeri 4 Cibinong yang mudah-mudahan selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa bermuhazahah di tempat ini untuk sama-sama berbagi, sharing ilmu, ya, dalam kegiatan aksi nyata calon guru penggerak angkatan keempat, yaitu saya sendiri, wakil dari SMA Negeri 4 Cibinong, ya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Saya hanya ingin berbagi dengan teman-teman, jadi nanti teman-teman, apa yang saya dapat selama saya CGP kurang lebih 3 bulan kemarin, ya, harus saya sosialisasikan, ya. Selain ke kelas juga harus ke sekolah, ya, juga harus berbagi dengan teman-teman. Oleh karena itu teman-teman jangan bosen kalau misalnya saya ikutkan dalam berbagi ini, karena yang namanya guru penggerak itu, ya, guru penggerak itu adalah motonya belajar, ya, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Sistem pendidikan sekolah, di mana kondisi tadi saya katakan saya harus bisa membuat kondisi yang nyaman dari anak-anak untuk belajar biologi dengan saya, dan pembelajaran itu harus berpihak kepada siswa, ya, kepada murid, atau dikatakan di sini kalau menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menghamba pada murid. Ada perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Tadi sudah saya katakan bahwa kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi sampai pada puncaknya nanti bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan menggunakan cara segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Apa itu disiplin, teman-teman? Saya yakin teman-teman udah pada paham semuanya dan sudah melakukan ini dan berusaha untuk mendisiplinkan peserta didik yang luar biasa di sekolah ini. Disiplin itu dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, peraturan, bahkan hukuman. Jadi kalau anak berpikir tentang disiplin, pasti ada peraturan. Kalau nggak ikutin peraturan pasti dihukum. Cuma itu yang ada di ingatan anak-anak itu tentang disiplin. Sama mungkin dengan pemikiran ibu dan bapak juga sama. Yang namanya disiplin, pokoknya ada aturan yang harus ditaati. Kalau nggak ditaati maka akan tunggu hukumannya atau sanksinya apa. Nah, ini kita kembali luruskan ibu dan bapak. Nah, bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar, teman-teman. Ya, bukan hukuman, bukan aturan, tapi artinya belajar. Dalam hal ini disiplin itu lebih fokus kepada self disiplina atau mendisiplinkan diri sendiri. Ya, memulai disiplin dari diri sendiri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju tujuan. Apa yang dihargai. Jadi jangan pernah berpikir bahwa disiplin itu aturan yang harus dilakukan kemudian tunggu sanksi atau hukuman berikutnya. Saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda? Apakah untuk mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan, atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi orang yang
sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Pada awalnya mereka karena ingin mendapatkan hadiah dari saya, entah itu berupa pulpen atau bintang yang bisa ditukarkan dengan hadiah, itu mereka memang pertama menaati aturan karena itu. Tapi setelah 1 bulan, saya lihat jadi kebiasaan yang secara tidak langsung terbentuk. Nah ini tadi kata Bu Evi kan harus, saya kira kemarin kan sempat Bu Evi ikut pembelajaran ini, saya tanya Bu Evi kalau kayak gitu gimana? Kayaknya kurang tepat juga Bu Evi. Saya terus jadi mikir. Ternyata pada saat guru yang nggak masuk diganti oleh guru lain, si anak itu nggak bisa. Jadi hanya akan menghargai kalau dia ketemu Bu Ria karena dia dikasih bintang sama Bu Ria gitu. Tapi kalau diganti sama Pam, sorry misalnya masuk ke kelas ininya, dia nggak akan bisa, dia kembali kepada posisi semula. Nah ini yang dikatakan penghargaan itu bisa menghukum dirinya. Jadi penghargaan. Jadi perlakuan kita ke setiap individu juga akan berbeda. Tidak semua penghargaan itu jadi hukuman ya. Untuk anak-anak tertentu memang harus seperti itu. Tapi untuk anak yang lain kita juga harus memaksa memang untuk menumbuhkan keyakinan seperti itu. Saya kira itu saja. Jadi hukuman, jadi dia itu melakukan itu karena ada penghargaan dari guru, bukan muncul dari motivasi diri sendiri. Nah ini teman-teman. Di slide awal kalau saya tidak salah baca ya, kita tidak bisa mengontrol orang dan kita pun harus mengontrol diri sendiri aja gitu kan. Nah bagaimana dengan anak-anak yang mohon maaf mungkin disiplinnya tuh kurang sehingga untuk kesadarannya pun tidak ada. Bagaimana hal yang harus kami lakukan? Jika dibilang pendekatan, insya Allah saya sudah baik yang halus maupun yang tegas. Tapi efeknya sudah saya coba beberapa kali tidak. Selainnya gitu, yang menyertai. Nah itu akan tidak bertahan lama kalau menurut saya, tapi akan lebih bertahan lama jika itu memang muncul dari dalam diri sendiri. Nah seperti itu. Jadi saya memang setuju ketika menampilkan ada beberapa unsur itu tergantung porsi kalau menurut saya. Porsi utama itu adalah balik lagi untuk diri sendiri, dari diri sendiri.